Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dijaga, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan tugas kewajiban kita, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan fikih muamalat, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-19 dan malam hari ini kita masuk pada pembahasan bab yang ke-20 dalam kaitannya fikih muamalat. Bab yang ke-20 ini terkait pembahasan al-ji'alah atau al-ja'alah. Bisa dibaca al-ji'alah, bisa juga dibaca al-ja'alah. Apa itu al-ja'alah atau apa itu al-ji'alah? Secara bahasa, al-ja'alah atau al-ji'alah itu dari kata ja'ala. Ja'ala itu membuat sesuatu. Jadi berasal dari kata ja'ala, membuat sesuatu. Adapun secara istilah, maka dalam kitab ini dikatakan maknaha al-ja'alah iltizamu iwadin ma'lum ala amalin muayyan biqat'in nadar an fa'ilihi. Jadi para ulama kita mendefinisikan ji'alah ini dengan iltizam iwadin ma'lum, ya, komitmen seseorang untuk memberikan imbalan yang jelas, ya. Iwad itu imbalan, ya, jadi iltizam iwadin ma'lum, komitmen seseorang untuk memberikan iwad, imbalan atau ganjaran yang ma'lum, yang dijelaskan atau yang diketahui. Ala amalin muayyan, atas, jadi imbalan ini diberikan atas apa? Ala amalin muayyan, atas pekerjaan tertentu atau atas tugas tertentu.
biqat'in nazari an fa'ilihi, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Ya, biqat'in nazari an fa'ilihi, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Jadi ada 3 hal dalam definisi ini yang menjelaskan tentang al-ji'alah itu. Jadi yang pertama adanya imbalan yang jelas yang ditetapkan. Kemudian ada imbalan ini diberikan atas satu pekerjaan, atas satu amalan yang ditetapkan. Ya. Kemudian tanpa melihat siapa yang melakukannya. Ya, bisa fulan, bisa Alan, bisa A, bisa B, bisa C. Ya. Contohnya di sini dikatakan misaluhu an yaqul man wajada sayyarati al-mafqudah falahu alfu riyal. Ini contoh dalam buku ini. Ya. Jadi contohnya seseorang kehilangan mobil, mobilnya hilang. Ya, mobilnya hilang. Sudah cari kemana-mana tidak ketemu. Ya. Maka dia menyampaikan man wajada sayyarati al-mafqudah, siapa yang berhasil mendapatkan mobil saya yang hilang. Ya, tentunya dijelaskan mobilnya, mobil apa ya, yang hilang, falahu alfu riyal, maka dia akan saya berikan imbalan sebesar 1000 real. Ini dalam kitab ini ya, alfu riyal. Ya, 1000 real itu sekitar 4 juta ya sekarang. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Ya. Coba lihat definisi tadi. Jadi ada 3 hal ya. Pertama, ada upah, ada imbalan. Kemudian yang kedua, ada pekerjaan. Yang ketiga, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Biqat'in nadhar an fa'ilihi. Coba. Jadi pemilik mobil yang hilang itu mengumumkan, memberitahukan siapa yang berhasil mendapatkan mobil saya atau menemukan mobil saya yang hilang. Ya, yang hilang. Maka dia akan saya berikan imbalan sebesar 1000 real. Jadi ada imbalan yang sudah ditetapkan. Berapa? 1000 real. Apa pekerjaannya? Mencari mobil yang hilang. Maka ketika disampaikan seperti ini, maka bisa saja yang mendapatkan mobil itu si A, bisa saja si B, ya, ya. Bisa saja si C, bisa saja, ya. Jadi tanpa melihat siapa yang melakukannya. Nah, ini disebut dengan ji'alah. Ji'alah. Makanya sebagian para ulama dalam bahasa sayembara itu juga masuk dalam kategori ji'alah atau ja'alah. Ya, karena ditetapkan satu
amalan, satu perbuatan, kemudian ditetapkan upahnya. Siapa yang berhasil melakukannya, maka dialah yang akan mendapatkan imbalan itu. Ya, jadi akadnya itu tidak personal. Akadnya itu tidak personal, tidak dikatakan saya berakad dengan Anda. Nah, ini nanti yang akan membedakan akad ji'alah ini dengan akad ijarah, akad sewa. Ada kemiripan, memang ada kemiripan, karena pada akad sewa itu ditetapkan satu upah, akad upah ya, akad upah. Tapi pada akad sewa, akadnya itu dilakukan oleh kedua belah pihak secara jelas. Kalau ini tidak, dia katakan siapa yang mendapatkan. Ya. Ya. Atau umpamanya siapa yang mau menggarap sawah saya, ya, 1 hektar, ya, maka saya kasih imbalan, ya, ditunjukkan sawahnya, saya kasih imbalan sekian. Ya, bisa saja si A yang mau melakukannya atau si B. Jadi itu disebut dengan, itu yang disebut dengan ji'alah. Jadi imbalan yang diberikan atas satu pekerjaan. Apa hukumnya dan apa dalilnya? Di sini dikatakan ja'alah ini minal uqudil mubahati syar'an, di antara akad-akad yang dibolehkan secara syariat. Wa yadullu 'alaiha qauluhu ta'ala, ya, bahkan kata para ulama akad ji'alah ini sudah dilakukan bahkan sebelum Islam datang. Akad ji'alah ini sudah dilakukan, seperti dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Dalam surah Yusuf ayat ke 72, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, ya. Dalam kisah itu kan dikatakan suwa'al malik, nafqidu suwa'al malik, raja kehilangan sejenis piala, ya, su'al malik, hilang, ya, hilang. Maka dikatakanlah oleh pegawai kerajaan, ya, siapa yang berhasil mendapatkan piala itu, ya, waliman jaa bihi himlu ba'ir, akan diberikan imbalan, diberikan upah himlu ba'ir, ya, kelihatannya seperti bahan makanan seberat yang dapat diangkut atau yang dapat dibawa oleh seekor unta. Ya, dulu kan belum ada timbangan, jadi biasanya patokannya itu dengan, ya, seberat apa yang bisa dipikul atau apa yang bisa dibawa oleh seekor unta. Berarti ada upahnya. Waliman jaa bihi himlu ba'ir, dia dapat makanan, ya, atau bahan makanan yang bisa dibawa oleh seekor unta, ya, bagi siapa yang mendapatkan piala, ya, yang hilang itu. Jadi kata para ulama, ji'alah ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, kemudian datang Islam dan mentakrir itu. Ya, nanti sebentar kita jelaskan beberapa hukumnya. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna nasan min ashabi Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan, ya, dalam hadis, ya, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sekelompok atau, ya, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min ahya'il Arab, mereka singgah
di salah satu salah satu salah satu kumpulan, ya, salah satu ya kabilah atau ya min ahya'il Arab. Ya, jadi mereka singgah di satu desa, di satu tempat, ya. Fastadafuhum falam yudayyifuhum. Ya, jadi para sahabat ini ketika tiba di tempat itu, ya, butuh makanan, butuh minum, dan mereka bukan tamu, maka mereka minta agar, ya, mereka minta dilayani, ada yang memberikan kepada mereka makanan dan minuman. Falam yudayyifuhum, tapi penduduk kampung itu tidak memberikan layanan itu. Ya. Ya, jadi apa ya? Ya, kita datang di satu tempat tidak mendapatkan respon yang baik. Ya. Biasa kan begitu ya? Ya, jadi para sahabat ini datang singgah di satu kampung. Ya, ini tentunya dalam perjalanan. Mereka, ya, fastadafuhum, mereka minta, ya, minum, minta makan, tapi penduduk kampung itu tidak merespon. Falam yudayyifuhum, mereka tidak dilayani. Ya. Faludigha sayyidul hayy, di saat itu bersamaan sayyidul hayy, kepala sukunya, ya, kepala kampungnya itu disengat oleh apa kalau ular? Dipatuk, ya, dipatuk, ya. Ya, digigit ular, dipatuk oleh ular. Maka, ya, jadi pada saat mereka ditolak, kepala sukunya digigit ular. Ya, faludigha sayyidu al-hayy. Faqalu lis-sahabah, maka mereka penduduk kampung itu berkata kepada sahabat Rasulullah SAW yang mampir di kampung itu, yang tadinya mereka tidak layani itu, tidak berikan pelayanan. Hal fikum min raqin, ada enggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Ya, ada enggak yang bisa meruqyah? Jadi ruqyah itu sudah dikenal sampai masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah dikenal dengan apa? Ruqyah, jampi-jampi. Ya. Ada enggak yang bisa jampi-jampi? Ya, tapi tentunya berbeda ruqyah dalam Islam dan ruqyah dalam di masa jahiliyah. Ada enggak? Ya, jadi mereka sudah mengenal itu jampi-jampi itu, ruqyah itu. Ya. Hal fikum min raq, ada enggak yang bisa membacakan ruqyah? Qalu na'am. Ada, sahabat bilang ada. Lakin lam naf'al illa an taj'alu lana ju'lan. Tapi kami tidak akan lakukan itu kecuali kalian tetapkan imbalannya. Ya, tadi kan sudah persyaratkan, ya, maaf, tadi tidak mau melayani. Jadi sahabat jual mahal juga. Ya. Ya, dia bilang, ya kami ada yang bisa meruqyah, tapi apa? Wanipiro, ya. Tidak ada makan siang yang gratis, ya. Istilah orang politik, ya, tidak ada makan siang yang gratis, ya. Lakin la naf'al illa an taj'alu lana ju'lan faja'alu lahum qati'ishah, maka mereka menetapkan imbalan berupa qati'ishah. Apa itu? Kambing, potongan kambing, qati'ah syah, ya. Jadi
Tidak, bukan kambing utuh, ya, qati' syah, ya, bagaimana menerjemahkan, ya, bagian tertentu dari seekor kambing. Ya, jadi sudah ditetapkan, ininya imbalannya. Faraqahu rajulun minhum bi fatihatil kitab. Maka salah seorang dari sahabat itu, ya, membacakan siapa? Membacakan kepala suku yang digigit ular itu dengan surah Al-Fatihah. Nah, ya. Jadi dibacakan, jadi jampi-jampinya itu surah Al-Fatihah. Faraqahu rajulun minhum bi fatihatil kitab fabari ar-rajul. Maka kepala sukunya sembuh, ya, setelah diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dari sini para ikhwah sekalian, hadirin sekalian, para ulama kita mengatakan bahwa ruqyah itu bukan hanya untuk penyakit kejiwaan, bukan hanya gangguan jin, tapi, ya, ruqyah itu terbukti, ya, bisa mengobati sampai penyakit fisik. Jadi kata para ulama, ya, kalau ada yang sakit jangan hanya mengandalkan obat saja, obat dokter, ya. Ada asbab yang lain, ada sebab yang lain, ya, yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Ini surah Al-Fatihah bisa menyembuhkan orang yang digigit ular. Fabari ar-rajul fa'atauhum bisyah, maka mereka menepati janji mereka, memberikan kepada sahabat potongan kambing itu. Faqalu la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, kami tidak akan mengambil imbalan ini sampai kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ragu juga, boleh ndak ini, menetapkan imbalan atas satu pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu meruqyah. Boleh ndak mengambil imbalan itu, karena berhasil, tapi mereka punya sifat wara, dan ingin bertanya dulu kepada Rasulullah. Kalau mungkin kita nanti bertanya, tapi ambil mie dulu. Kalau mereka tidak, kami tidak ambil kecuali kami bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u sa'aluh. Ketika mereka kembali, mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum khudhu minhum wadribu li ma'akum bisahmin. Ambil, enggak apa-apa, ambil imbalan itu. Ambil imbalan itu dan berikan saya sebagian dari, jadi Rasulullah meminta, berikan saya sebagian dari kambing itu. Nah, jadi dari sini para ulama kita mengatakan, dalilnya yang menjelaskan tentang bolehnya ji'alah ini atau ja'alah ini karena para sahabat meminta imbalan dan imbalannya ditetapkan, tanpa melihat siapa yang meruqyah. Jadi salah satu di antara para sahabat saja yang meruqyah, jadi tidak ditentukan fulan. Ada enggak di antara kalian yang mampu meruqyah? Para sahabat mengatakan ada. Tapi kami tidak mau kecuali disebutkan imbalannya. Nah, ternyata setelah diruqyah sembuh. Akhirnya imbalan itu diberikan. Nah, itu syahidnya, atau itu yang menjadi dalil, dibolehkannya akad ji'alah ini atau akad ja'alah ini. Nah, para jamaah sekalian, apa saja yang dipersyaratkan atau hukum-hukum apa saja yang terkait dengan ja'alah ini atau ji'alah ini? Di sini dikatakan yushtaratu fil multazim bil ju'l
bil ju'li an yakuna sahihat tasarruf wa fil 'amili an yakuna qadiran 'alal amal. Jadi orang yang menetapkan imbalan itu persyaratan, yushtaratu fil multazimi bil ju'l, orang yang menetapkan imbalan itu harus memenuhi kriteria sahihut tasarruf. Apa itu sahihut tasarruf? Orang yang dibenarkan melakukan tindakan pada harta. Ini sudah tidak tahu beberapa kali kita sebutkan. Berapa syaratnya? Balik, berakal, rasyid, ya. Itu namanya sahihut tasarruf. Dia diberikan, atau dalam pandangan syariat dia dikatakan memiliki kelayakan untuk mengambil tindakan, ya, pada harta yang dia miliki. Apa tindakannya? Dia menetapkan imbalannya sekian, ya. Jadi kalau ada yang, ya, siapa yang mendapatkan mendapatkan HP saya yang hilang, ya, tapi yang mengumumkan itu anak kecil, ya, belum cukup, ya, belum balik atau tidak tahu, itu tidak sah ji'alahnya, ya. Jadi an yakuna sahih tasarruf. Jadi orang yang menetapkan imbalan itu harus masuk dalam kategori sahihut tasarruf, ya, balik, berakal dan rasyid, ya, sudah faham, ya, bahwa harta itu, ya, dipergunakan pada tempat-tempat yang semestinya. Kemudian wa fil amili an yakuna qadiran 'alal amal, dan bagi amilnya, orang yang melakukan pekerjaan itu atau yang melakukan pekerjaan itu, persyaratannya adalah dia mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi secara umum, ya, dia mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Itu diantara hal yang masuk dalam kategori persyaratan. Yang kedua, ya, syarat sahnya ji'alah ini adalah ayyakunal amalu mubahan. Jadi pekerjaan yang ditetapkan itu adalah pekerjaan yang hukum asalnya adalah mubah. Fala yatasihhu ala muharramin, maka tidak boleh menetapkan imbalan atas sesuatu yang diharamkan, ya. Siapa yang bisa memainkan satu lagu disertai dengan musik, ya, malam ini, maka saya kasih upah 1 juta rupiah, ya, 10 lagu, ya. Boleh enggak? Tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh menetapkan atas sesuatu perkara yang diharamkan di dalam syariat, ya. Atau siapa yang bisa meracikkan saya balok yang balok khamar, ya, ya. Dia peminum khamar, dia bilang, ya, siapa yang mampu meracikkan saya khamar yang khamar itu, ya, itu tidak boleh, ya. Di sini dikatakan kagina au sinaati khamrin au nahwihima, ataupun yang sejenisnya, ya. Jadi pekerjaannya itu masuk dalam kategori pekerjaan yang mubah, ya, yang dibolehkan di dalam syariat, mubah, ya. Tapi penting juga kata para ulama bahwa pekerjaannya itu tidak boleh dalam jadi para ulama ketika menetapkan ja'alah ini pada hal-hal yang mubah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Adapun hal-hal yang sifatnya wajib dilakukan oleh person-person, maka tidak boleh disebutkan ji'alahnya, ya. Jadi ini kritikan buat bapak-bapak, ibu-ibu di bulan Ramadan. Dia katakan kepada anaknya, siapa yang mampu puasa 1 hari full, maka dikasih imbalan 5.000 rupiah. Boleh enggak?
Tidak boleh ji'alah di situ. Tidak boleh. Ya. Karena kata para ulama, amal pekerjaannya itu mubah dan manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain. Siapa yang datang sholat berjamaah setiap hari pertama 40 hari, maka saya kasih naik umrah. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh ditetapkan ji'alah atas pekerjaan-pekerjaan yang memang pada hakikatnya apa? Wajib dan manfaatnya hanya kembali pada diri sendiri. Ibadah yang sifatnya personal kembali itu tidak boleh ditetapkan ji'alah. Kalau mau kasih hadiah, kasih aja hadiah. Tidak usah atas imbalan atas satu perbuatan itu. Jadi kalau anak kita puasa, tidak usah dikatakan Abi nanti kasih apa? Imbalan 1 hari puasa berapa? 5.000. Kan biasa begitu ya? Iya. Nanti pada hari Idul Fitri itu juga yang dibelikan baju baru. Iya, jadi iya, tidak boleh ji'alah atas, jadi mubah dan tidak sifatnya personal. Tapi boleh ji'alah atas hal-hal yang manfaatnya meskipun dia ibadah, tapi manfaatnya apa? Manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Karena ibadah itu kan ada yang kembali ke personal, seperti sholat, puasa, itu kan personal. Haji, ya. Ya. Nah, tapi yang sifatnya ibadah dan manfaatnya dirasakan oleh orang lain, itu boleh ada ji'alah. Siapa yang mengumandangkan azan setiap hari di masjid ini, maka akan diberikan upah imbalan 1 juta per bulan. Umpamanya begitu. Ya, dibuatkan dalam bentuk imbalan ji'alah. Maka yang kumandangkan azan, boleh. Kenapa? Karena azan itu manfaatnya bukan pribadi, manfaatnya bisa. Ya. Siapa yang mampu mengajarkan kitab Fiqhul Muyassar, ya umpamanya setiap malam Rabu, setiap Rabu malam, maaf, boleh tak? Ya. Karena manfaatnya. Ya. Tapi hal-hal yang kembali ke personal itu tidak boleh. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa sesuatu yang yang ibadah, ya, yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadi tidak boleh ditetapkan ji'alah di dalamnya. Yang boleh diberikan imbalan ji'alah ini adalah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ada manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, alla yuwaqqatul amal bi waqtin muhaddad. Jadi pekerjaannya itu tidak boleh ditetapkan waktunya. Ya. Dan inilah yang membedakan antara ji'alah dengan ijarah. Jadi ada upah sewa, ijarah ya, ada namanya ji'alah. Ya. Jadi kalau ditetapkan waktunya dia berubah menjadi ijarah, dia menjadi sewa, menyewa. Ya, jadi di sini katakan alla yuwaqqatil amal biwaqtin muhaddad. Falau qala man radda jamali ila nihayatil usbu' falahu dinar lam yasih. Ya, jadi kalau mau ji'alah maka tidak boleh ditetapkan waktunya. Jadi tidak boleh mengatakan man radda jamali ila nihayatil usbu', siapa yang bisa mendapatkan unta saya yang lepas. Ya, ini karena ya ada di kitab ini ya. Unta saya yang lepas tapi waktunya sampai akhir pekan. Ya, maka dia mendapatkan 1 dinar umpamanya. Maka ya tidak. Jadi lepas saja, siapa yang mampu mendapatkan unta saya yang lepas maka dia dapat 1 dinar. Terserah dia bisa dapatkan 2 hari, 3 hari, 1 pekan, ya, sampai unta itu didapatkan, maka ya imbalannya itu akan dia dapatkan. Nah, tapi kalau ditetapkan maka tidak dikatakan sebagai
sebagai akad ji'alah. Ya, lebih kepada nanti bisa masuk dalam kategori akad ijarah. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir dalam kitab ini dikatakan annaha aqdun jaiz. Ya. Likullim minat taratfaini fasuha fa in fasakha khal ja'ilu falil amil ujratul misl wa in fasakha khal amil fala syai'a lahu. Jadi akad ji'alah ini atau akad ja'alah ini masuk dalam kategori akad jaiz. Nah, ini juga sering kita ulangi. Akad dalam Islam itu ada namanya akad lazim dan ada namanya akad jaiz. Apa bedanya? Apa bedanya? Akad lazim dan akad jaiz. Betul. Jadi kalau akad lazim itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jual beli itu akad apa? Akad lazim. Jadi kalau kita sudah deal, sudah sepakat, ya meskipun pembayarannya mungkin belum dilakukan, tapi sudah akad, ya sudah akad, apalagi sudah tanda tangan kalau sekarang ya. Kemudian tiba-tiba pembelinya bilang tidak jadi deh, boleh enggak itu? Tidak boleh. Jual beli itu akad lazim, akad yang mengikat, tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali dengan keridhaan pihak yang atau sepengetahuan dan keridhaan pihak yang lain. Itu namanya akad lazim, akad jual beli, akad sewa menyewa. Ya, kita sudah sewa, akad kontrak umpamanya ya, sewa menyewa, tiba-tiba yang mengontrak batal, itu tidak boleh. Dia harus menanggung kerugian yang ditimbulkan atas akad itu. Itu kalau akad lazim. Tapi kalau akad ji'alah ini masuk dalam kategori akad jaiz. Apa itu akad jaiz? Akad jaiz itu adalah akad yang boleh dibatalkan secara sepihak. Ya. Selama orang itu belum melakukan pekerjaan atas akad ji'alah yang ditetapkan itu. Nah, jadi umpamanya begini, contohnya tadi, siapa yang mampu mendapatkan mobil saya yang hilang, maka dia dapat 1 juta rupiah. Kalau sebelum ada yang mencari mobil itu dan ternyata yang menetapkan ji'alah itu bilang tidak jadi, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ya. Nah, tapi kalau ternyata si A dia katakan, kalau begitu saya yang cari itu mobil. Ya, akhirnya dia pergi mencari. Dia sudah ke daerah, bahkan sudah keluar ongkos. Tiba-tiba yang menetapkan imbalan itu dia bilang tidak jadi. Apa akibatnya? Akad jaiz ini. Dia bilang akad jaiz boleh dibatalkan secara sepihak. Tidak begitu penjelasan para ulama. Memang akad jaiz boleh dibatalkan, ya, tapi di sini dikatakan fa in fasakha khal ja'il falil amil ujratul misl. Kalau yang membatalkan akad ji'alah ini adalah siapa? Adalah pemilik barang, ya, atau di sini katakan al-ja'il, orang yang menetapkan imbalan itu. Kalau dia yang membatalkan, ya, bukan yang amil, bukan yang bekerja, ja'ilnya yang menetapkan imbalan itu, yang membatalkan secara sepihak, maka amilnya itu mendapatkan ujratul misal, upah yang sewajarnya. Jadi tadi siapa yang dapatkan mobil saya yang hilang, maka dia dapat 1 juta. Ternyata yang ini sudah kemana-mana, sudah habis pulsa, bensin, maka kewajiban bagi yang menetapkan imbalan itu, karena dia yang membatalkan, maka dia berikan upah yang sewajarnya, sepantasnya, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Sudah sekian hari, jadi dihitung, sudah seberapa lama, diberikan upah yang sepantasnya, yang
berlaku secara kebiasaan di tempat itu. Tapi kalau yang membatalkannya siapa? Di sini dikatakan wa in fasakhal amil fala syai'a lahu. Tapi kalau yang membatalkan itu adalah orang yang bekerja, amilnya, maka tidak ada upah baginya. Ya, Anda yang batalkan. Anda yang batalkan, maka tidak berlaku upah itu. Nah, ini para jamaah sekalian, pembahasan tentang ji'alah atau ja'alah. Jadi ini bisa ya banyak dalam kehidupan kita melakukan hal ini. Ya, tolong ambilkan ini umpamanya. Ya, atau siapa yang bisa melakukan ini maka saya akan kasih. Ya. Nah, cuma itu tadi untuk hal-hal yang sifatnya ibadah personal tidak boleh ja'alah. Kau mau kasih hadiah sama orang, ya kasih aja. Ya, kasih aja. Nah ini tentunya termasuk di antara akad yang sering dilakukan ya oleh kita dalam kehidupan kita ya, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ya biasanya ada saja akad ja'alah. Tapi ya kita tidak sebut ja'alah ya, kita bilang ada imbalannya, ada ininya, dan sudah kita tetapkan. Nah, itu sebenarnya akad ja'alah. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan materi ini, saya persilahkan. Ya. Bagaimana Ustaz kalau ini yang jahil, dia mau membatalkan karena mungkin dia merasa sudah terlalu lama ini dan tidak ditemukan itu barang. Nah, sementara ada amil yang bekerja untuk cari itu. Ketika dia membatalkan, apakah tetap dia harus bayar ini amilnya? Iya. Iya. Dan diberikan ujratul misl. Kemudian ini amil harus dia sampaikan kepada jahil bahwa saya akan lakukan pekerjaan ini. Iya. Kalau jadinya Ustaz diumumkan saja begitu dan amil langsung saya cari. Dari mana ditahu bahwa ada yang bekerja? Jadi harus, namanya akad ini ya, namanya akad. Tapi di awal kan kita tidak tentukan ini akad dengan siapa. Akadnya siapa? Di awalnya siapa yang mampu melakukan ini, maka dia dapat imbalan seperti ini ditetapkan. Nah, tapi setelah itu ya pasti ada yang melakukan, maka harusnya dia sampaikan bahwa saya. Ya. Nah, cuma begini para jamaah sekalian, memang ini terkait dengan itu. Maka di sebagian penjelasan para ulama mengatakan bahwa ja'il dan amil itu sudah saling mengetahui. Saling mengetahui. Jadi kalau begini umpamanya, siapa yang temukan dompet saya yang hilang, maka dia dapat upah sekian. Ini yang paling sering ya. Siapa yang dapat dompet saya yang hilang, di dalam dompet itu ada macam-macam. Ya. Maka dia dapat upah sekian. Ya. Ternyata ada yang kembalikan dompet itu dan dia tidak tahu bahwa ada upahnya. Ya. Setelah dia berikan dompetnya itu dan pemilik dompet juga tidak tahu berterima kasih. Dia cuma bilang, Masya Allah, syukran jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ini sebenarnya sangat tidak bagus ya, akhlak seperti itu. Iya, Anda sudah kehilangan dompet, ada yang temukan. Tapi katakanlah orang yang mengembalikan itu tidak tahu ya. Dan ketika dikatakan jazakallah khairan, dia katakan, oh iya, alhamdulillah. Dan juga termasuk di antara karam itu, di antara hal yang mulia itu, kalau kita menolak diberikan imbalan.
Itu juga ya, jadi dua-duanya harusnya yang ini ya tahu diri sudah didapatkan dompetnya, tapi yang yang mengembalikan juga jangan penuh harap, jangan juga insya Allah dapat. Justru sebaliknya, seharusnya pada saat yang seperti itu ya namanya kita mau menolong orang kan. Nah, dalam kasus ini si yang mengembalikan barang itu tidak tahu bahwa ada akad ju'alah atau akad ji'alah yang ditetapkan oleh pemilik dompet itu. Dia kembalikan. Boleh tidak dia tuntut setelah dia ini? Ada yang kasih tahu. Dia padahal sudah umumkan itu. Dia sudah kasih tahu siapa yang dapatkan. Oh kalau begitu saya datang. Anda kan itu kata para ulama, dia tidak berhak untuk menuntut ji'alah itu karena dia pada hakikatnya tidak diketahui, tidak tahu. Dia melakukan itu ya menolong orang dan tidak ada akad ja'alahnya karena dia tidak tahu. Jadi memang akad ini harus diketahui oleh kedua belah pihak ya, meskipun awalnya tidak ditentukan siapa ya. Lain dengan akad sewa ya, akad sewa kita tolong carikan saya langsung kepada person itu, maka itu lebih dekat kepada akad sewa, bukan akad ja'alah. Tapi kalau kita katakan siapa yang mampu, maka itu akad ja'alah. Ya, jadi memang harus saling mengetahui dan itu bedanya antara ijarah dan ja'alah. Ya, silakan. Ya. Kalau kasusnya kayak kuis, ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Oke, itu termasuk ja'alah. Iya, dekat kepada ja'alah. Ya. Apalagi kalau ya meskipun ya ada sayembaranya, ada perlombaannya, ya bisa masuk dalam kategori akad ja'alah. Tapi harus ditetapkan imbalannya berapa. Tidak boleh bilang yang penting ada imbalannya. Apa imbalannya? Jadi coba dalam definisi tadi ja'alah dikatakan iwatnya ma'lum. Ya, apa? Imbalannya harus jelas. Harus jelas. Tidak boleh samar-samar. Atau dia bilang yang penting ada, itu ya mirip hadiah saja atau apa ya. Nah, ya silakan. Ya. Siapa yang tembus hafalannya 30 juz. Itu Quran itu ada manfaatnya untuk orang lain ya? Ada enggak? Jadi imam, dia bisa jadi mengajarkan ya. Kelihatannya bisa. Yang itu yang disebutkan oleh para ulama seperti kalau sholat, puasa, itu kan manfaatnya untuk personal. Jadi hal-hal yang sifatnya ibadah yang ada manfaatnya untuk orang lain, maka boleh ditetapkan ji'alah untuk memotivasi. Tapi sebaiknya ini saya pernah ya terima materi tentang parenting ya, tentang bagaimana pembinaan anak. Untuk hal-hal yang seperti ini jangan sering mengaitkan sesuatu itu dengan imbalan, apalagi hal-hal yang seperti ini. Boleh kasih hadiah sama anak ya, tapi jangan akhirnya anak itu nanti jadi kalau saya begini pasti ada ininya, janganlah. Untuk bagaimana caranya ya, berikan motivasi. Kalau kamu menghafal Al-Quran, masya Allah ya, nanti bapak menjadi sangat bangga nanti di hari kiamat. Seperti motivasi yang tapi jangan sedikit-sedikit. Nanti kalau ranking 1 dapat ini, akhirnya anak kita tumbuh besar ya dengan motivasi seperti itu. Kalau tidak ada itu tidak semangat akhirnya. Jadi boleh-boleh saja untuk memotivasi dan kalau dari sisi hukumnya ya boleh saja selama manfaatnya itu tidak sifatnya personal. Wallahu a'lam.
Ya. Yang Hatam 60 kali Ramadan dikasih umroh. oh iya iya iya. Ah, itu khatamnya itu manfaatnya untuk siapa? Ah, tapi itu hadiah. Hadiah kan? Ada memang dijanji ya. Ah, nanti tanya itu yang apa? Ah, iya. Ah, iya. Nanti ditanya. Ah, iya. Dan ya mungkin masuk dalam apa? Hadiah. Jadi ini bukan berarti tidak boleh ji'ala, berarti tidak boleh kasih apa-apa. Boleh dikasih hadiah. Ah, ya. Boleh dijanjikan hadiah, boleh. Tapi akad ji'alahnya itu tidak. Karena akad ji'alah itu bisa dituntut. Bisa dituntut. Kalau akad ji'alah kan, kalau kita sudah tetapkan imbalannya sekian, ternyata apa? PHP apa atau ya itu namanya sudah akad. Kalau sudah akad ya bisa dituntut. Tapi kalau ya nanti saya akan ya hadiah ya ya nanti dilihat ya, coba tanya yang buat itunya, yang buat apa? Akad ji'alahnya. Dan dilihat apa pekerjaannya, apakah lebih personal atau manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Cukup ya? Cukup? Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah yang akan datang ini luqatah, ini juga paling sering barang temuan. Barang temuan. Kita ketemu barang di jalan, boleh tidak kita ambil? Ini pembahasan penting, luqatah. Dan ini paling sering kita dapatkan. Kita tutup ya, dan tentunya kita hari ini juga berduka dengan wafatnya ya Syekh Ismail Haniyah rahimahullah, ya pemimpin Hamas yang telah menunjukkan komitmen perjuangannya terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Kita berduka dan sekaligus ini menunjukkan betapa liciknya Zionis dan orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan tindakan yang bejat ini. Tapi intinya perjuangan membela Palestina, Gaza tidak boleh berhenti. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Jadi komitmen, kesetiaan, perjuangan itu memang harus ada yang pergi, ada yang menunggu-nunggu, ya. Orang bisa berganti, tapi perjuangan tidak boleh berubah. Itu prinsipnya. Jadi sampai Palestina merdeka, sampai Gaza, insya Allah perjuangan tetap harus. Dan saya sekaligus menyampaikan, insya Allah tanggal 3 Agustus, hari Sabtu, jam 6 atau sampai jam 9 kita ada aksi bela Palestina. Insya Allah kalau tidak di Karebosi, di Monumen Mandala, insya Allah undangannya menyusul. Tapi saya sampaikan, memang ini bocoran. Saya sampaikan insya Allah kita akan aksi hari Sabtu. Kepedulian kita terhadap Palestina, Gaza harus tetap ditunjukkan. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.